Al-waqtu lid-dars. Waktunya pelajaran dimulai. Sebelum Ustazah mulai, semua dengar ya suaranya Ustazah ya. Oke, good. Mau Ustazah informasikan nanti waktu PTS babnya hanya bab 1. Hanya bab 1 saja. Bilangan bulat ya. Bilangan bulat negatif ya. Oke, baik. Nah, di pertemuan hari Rabu kemarin kita sudah membahas tentang operasi hitung campuran bilangan cacah ya. Ada perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan serta menyelesaikan soal cerita kemarin ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya. Ini masih tentang operasi hitung campuran tapi bukan bilangan cacah ya. Sekarang ganti pecahan. Dulu waktu kelas 4 dan 5 ustadz-ustadzanya dulu sudah pernah mengajarkan ya tentang bilangan pecahan. Dia berbagai bentuk, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, yang pertama kita akan belajar atau mengulas lagi, review lagi di kelas 4 dan kelas 5, tapi nanti lebih detail ya untuk kelas 6 ini. Disiapkan ya alat tulisnya, buku paketnya, sama buku tulis juga. Nanti untuk menghitung. Yang pertama ini mengubah berbagai bentuk. Ya. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Seperti contoh yang sudah tuliskan yang pertama, 3/10 ini sama dengan 0,3. Artinya adalah 3 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 0,3. Ini merupakan bilangan pecahan desimal. Nah, Ustazah mau review lagi. Dalam pecahan atau bilangan pecahan, yang atas ini apa namanya? Bilangan yang di atas. Penyebut apa pembilang? Penyebut Penyebut apa pembilang? Pembilang. Yang benar adalah pembilang. Yang bawah penyebut. Bilangan yang bawah ini adalah penyebut. Ingat, ada pembilang dan penyebut. Ada kalau di ICP numerator and denominator. Yang kedua, 45/100 ini sama dengan 0,45. Ya, kalau dibagi hasilnya 0,45. Ini ada triknya ya sebelum Ustazah lanjutkan. Ingat, kalau dia pecahannya ini 1/10, jadi angka desimalnya setelah 0 ini ada satu angka di belakang koma, hanya ada satu angka di belakang koma, yaitu bilangan pembilangnya. Karena ini cuma 3, jadi 0,3. Kenapa kok hanya 1, tidak 0,03? Karena pembaginya ini adalah 10 atau 1/10. Kalau dia 1/10 desimalnya adalah 0,3. Nah, kalau ini 1/100. 45 dibagi dengan 100 hasilnya 0,45. Di belakang koma ada 2 angka yaitu 4 dan 5 ya, 4 dan 5. Kenapa? Karena dia dibagi dengan 100 ya, 1/100. Jika di belakang koma ada 2 angka berarti ini adalah 1/100. Ya, ingat, ini mudah. Anak-anak nggak perlu bingung cara menghitungnya gimana caranya. Harus pakai kalkulator, nggak perlu. Ini mudah karena dia 1/10, 1/100.
Yang contoh ketiga ini adalah 1/1000. Kalau 1/1000 di belakang angka koma ada 3 angka. Ada 3 angka. Karena pembilangnya ini kebetulan 125, maka hasilnya adalah 0,125. Tolong di mute ya. Tolong di mute supaya tidak berisik suaranya. Nah, nanti kalau ada sesi tanya jawab baru di unmute. Oke. Ustazah lanjutkan. Sebelum ke contoh 4, 5, dan 6, sekarang Ustazah mau coba. Misalkan ada soal, didengarkan ya. Misalkan ada soal 13 per 10. Maka desimalnya adalah berapa? 1,3. Oke, benar. 1,3. 1,3 ya, 1,3. Kalau sekarang yang nomor 2 itu kan 1/10. Kalau sekarang 1/100. Misalkan adalah 145 dibagi dengan 100. Hasil desimalnya berapa? 1,45. Oke, 1,45. Bacanya 1,45 bukan 1,45 ya. Desimal. Karena ini desimal. 1,45. Yang ketiga, misalkan Ustazah kasih soal di sini 25 dibagi dengan 1000. Maka hasil desimalnya adalah 0,025. Nah, langkah yang lebih mudah kalau misalkan di pembilangnya ini hanya ada 2 digit angka, karena ini kan 3 digit angka. Nah, 2 digit angka kita tuliskan dulu dari belakang, misalkan 5 kemudian 2. Nah, di sini kan tidak ada digit lagi. Sisanya berapa? Sudah dipakai 2 berarti sisanya adalah 1. 0, ada nolnya 1. Berarti kita tambahkan saja di depannya angka 2 ini. Oke, 0,02. Raise hand. Siapa yang raise hand? Siapa yang raise hand? Ada yang mau bertanya? Siapa yang raise hand? Nggak ada. Oke, Ustazah lanjutkan. Contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat ini adalah 3/4. Bagaimana kita merubahnya? Ya. Langkah pertama kita lihat penyebut. Ingat yang di bawah, lihat penyebut. Mau kita jadikan 1/10 apa 1/100? Kalau 1/10 tidak bisa. Kenapa? Karena 4 tidak habis dibagi dengan 10. Maka dia harus dijadikan 1/100. Kalau 1/100 tinggal kita kalikan, cari angka yang bisa menghasilkan bilangan 100. Berarti 25. 4 dikalikan dengan 25 adalah 100. Jika pembilangnya ini dikali dengan 25, maka penyebut. Maaf. Jika penyebutnya ini dikalikan dengan 25, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 25. Pasti ada yang tanya, kenapa Ustazah kok dikalikan 25? Nah, ingat lagi, pecahan desimal. Kalau pecahan desimal jadikan 1/10, apa 1/100, apa 1/1000. Karena 1/10 tidak bisa, ini bilangannya 4, ya, bilangannya ini 4 penyebutnya. Jadi kita pakai 1/100, karena 1/100 bisa, kita cari angkanya 25 dikalikan 4 hasilnya dengan 100. Atasnya juga. Kalau sudah berubah menjadi 1/100 ini mudah. Jadi desimalnya berarti 0,75. 0,75. Nah, Ustazah gimana kalau ada contoh soal yang lain? Ini pecahan campuran. Ini pecahan campuran. Jika ada soal pecahan campuran, rubah dulu
ke pecahan biasa ya. Jika ada yang perlu kalian catat ya, karena di sini Ustazah tidak menuliskan langkah-langkahnya untuk melakukan perubahan ya, melakukan perubahan. Nah, ini ada 1, 2 per 5. 1 ini bilangan bulat. Ada 1, 2 per 5. Ini kan pecahan campuran. Ada bilangan bulat, positif, dan ada bilangan pecahan. Nah, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya masih ingat? Bagaimana? 1 dikalikan 2 apa 1 kali 5? 1 kali 5. Oke. 1 dikali 5? 5. Kemudian kita Ditambah 2. tambah 2. Hasilnya 7. Nah, yang berubah ini hanya pembilangnya. Ingat pembilangnya. Penyebutnya tetap pakai 5 ya. Sudah jadi pecahan biasa. Sekarang kita mau merubah, mau pakai 1/10 apa 1/100? Yang mudah adalah 1/10 aslinya. Aslinya pakai 1/10, tapi di sini Ustazah cobanya 1/100. Oke. Sama saja hasilnya ya. Nanti mau pakai 1/10 atau 1/100, anak-anak bisa coba nanti ya, buktikan. Kalau mau pakai 1/10, hasilnya sama enggak dengan 1/100? Pasti sama. Kalau sini Ustazah pakai 1/100, Ustazah kalikan 20, yang pembilang juga dikalikan 20. Kalau 1/10 berarti dikalikan 2, ya, penyebutnya, pembilangnya juga dikalikan 2. Kita kalikan, hasilnya 140 per 100. Pecahan desimalnya berarti 1,4. Ini bisa dibagikan 0 yang ini dengan ini, tinggal 14 per 10. 1,40 ini sama dengan 1,4. Oke. Ada yang mau bertanya sebelum Ustazah lanjut ke contoh nomor 6? Tidak ya? Nanti kita coba one by one ya. One by one untuk menjawab pertanyaan nanti yang ada di latihan soal di buku. Kita sama-sama. Oke. Kita diskusi bersama nanti. Yang keenam, ini contohnya 5/8. Waduh, angka 8. Angka 8 ini nggak bisa dibagi dengan 10. Dibagi dengan 100 juga tidak bisa. Bisanya pakai 1000. Ya, dibagi dengan 1000. Ya, 1/1000. Maka dia harus dikalikan 125 supaya hasilnya adalah 1000. Ya, anak-anak harus latihan terus perkaliannya, sering-sering mengerjakan soal matematika supaya hafal dan insting matematikanya itu bagus ya. Kalau dia sudah hafal matematika, jika dia sudah hafal perkalian, nanti pembagiannya mudah ya. Apa triknya? Sering latihan soal, sering mengerjakan soal. Ya, sudah dikalikan 125. Kemudian pembilangnya juga dikalikan 125, hasilnya 625. Jadi pecahan desimalnya adalah 0,625. Oke. Nah, sebelum Ustazah lanjutkan ke slide berikutnya, silahkan dibuka halaman 49 di buku anak-anak ya. 49 latihan 5. Kita coba mengerjakan untuk nomor 1 saja. Nomor 1 saja ya. A sampai F. Nanti Ustazah tunjuk. Ya, ini mudah sekali. Nomor 1 saja. A, B, C, D, E, dan F. Sebelum Ustazah lanjut di sini. Oke. Sekarang yang nomor 1. Ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk desimal. Kita sama-sama ya. Yang A itu sudah pecahan biasa. A 1/4. 1/4. Bagaimana merubahnya? Nah, mau pakai 1/10 apa 1/100? 100. Oke, 100. Ya, Ustazah ketiknya di sini ya. Anak-anak langsung tulis. Oke. Bentar.
Oke, silakan dilihat. 1/4 ya. Kita kalikan dengan 25. Tulisannya kecil, Us. Oh, tulisannya kecil ya. Oh, bentar. Anak-anak kalau di papan kelihatan nggak ya? Oh, di sini aja, Mas. Tulisannya nggak, masa kecil? Iya, sudah kecil. Ya, sebentar. Kecil. Sebentar. Kecil banget. Ini kelihatan, segini kelihatan. Gini ya. Gini ya. Kelihatan. Oke. Ini per ya, karena Ustazah nggak bisa bikin seperti ini, susah. 1/4 dikalikan dengan 25. 25 per 25. Nah, ini ya. Maka hasilnya adalah di sini 1/4 dikalikan 25 per 25. Lihat ini. 1 kita kalikan dengan 25, berapa hasilnya? 25. Oke, 25 per. Sekarang pindah ini. 4 dikalikan 25 berapa tadi? 100. Jadi desimalnya berapa? 0,25. 25. Oke. Silakan ditulis. Ini yang untuk A, nomor 1. Nomor 1A. Sudah? Ayo cepat. Karena kameranya Ustazah tidak bisa di move, kabelnya kurang panjang. Tadi diambil soalnya. Biasanya kan di papan ya. Nggak bisa, Ustazah nggak bisa move. Ke 6. Bantu. Ya. Wis tak isi full sepedamu. Wes. Oke, sekarang yang 1B. 1B mudah sekali nih. 1/2 kita kalikan dengan berapa? Karena di sini ada angka 2. 5. Berapa? Oke, 5 benar. 5 per 5. 5. Berapa hasilnya? 1 dikalikan 5? 5. Oke, 5 5 per per 10. 2 kali 5? 10. Berapa desimalnya berarti? 0,5. Oke, 0,5. 0,5. S. Yang 1A, 1B. Satu C. 1C sekarang coba dilihat 3/4. 3/4 kita kalikan dengan berapa? Ini ada angka 4. 25 per 25. Oh, sudah ada ya ini ya, 3/4 ini ya. Nggak usah tulis deh, Ustazah. Kalian tinggal contek ini. Ya apa? Udah bisa. Kalau yang nggak jadi. 8 berarti itu dikali sama 125 berbisa 1000. Satu D. Sekarang 1D. 1D. Itu ada 1/10. Mudah kalau 1/10 langsung ya. Berapa? Ya. Langsung aja. 1D. 1/10. Berapa? 10.
0,1 betul sekali 0,1. Selanjutnya 1E. Nah, 1E 1/5. Wow, 1/5. Kalikan berapa Kak ini? Kalikan 2. Ya, 2. Benar. 2/2. Sama dengan 1 dikalikan 2 berapa? 2/10. Berapa desimalnya? 0,2. Oke, 0,2. Betul. Satu F terakhir ya. 1F. Setelah itu kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, 1F ini 7/8. Kita kalikan berapa? 125/125. Berapa? Ayo, Ustazah tunggu. Anak-anak hitung. 7 dikali 125. 875, betul? Per 1000. Per 1000. per 1000. Oke, per 1000. Berapa hasilnya? 0,875. Bukan. Oke, 0,875. Ya. Sudah selesai. Sudah selesai, anak-anak? Sudah tulis ya? Sudah. Baik, Udah. sudah hapus dulu ini. Nah, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Slide berikutnya. Ini video ya. Video. Karena sudah selesai. Kitanya belum sembuh. Perhatikan ini. 3/10. Ada satu angka 0 di sini. Jadi 0,3. Ada satu angka di belakang koma. 45/100. Di sini ada dua angka 0. Pada angka 100. Jadi 0,45. Ada dua angka di belakang koma ya. 125/1000. Ada tiga angka 0. Jadi ada tiga angka di belakang koma. Oke. Nah, bagaimana dengan 3/4? Ubah menjadi 10, 100, 1000 atau seterusnya. Penyebut belum menjadi 10, 100 atau seterusnya. Kita kalikan ya. Ada dua angka 0 di sini, 0,75. Nah. Ya. 1, 2/5 seperti tadi caranya. Ada dua angka 0 di sini 1,40. Sorry, 1,40. Oke, sudah. Nah, selanjutnya. Selanjutnya adalah mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Dibalik sekarang ya. Tadi pecahan jadi desimal, sekarang desimal menjadi pecahan. Caranya mengubah pecahan berpenyebut 10, 100, dan seterusnya. Ingat, 1/10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh, 0,8. Di belakang koma hanya ada satu angka saja, yaitu 8. Maka dia 1/10. 8 kita tulis dulu per 10. Ya, disederhanakan. Kalau jawab 8/10 saja sudah benar. Ini masih bisa disederhanakan dengan membagi 2. Ya, kenapa nggak dibagi 4? Karena 10 tidak bisa habis dibagi dengan 4. Dia bersisa.
syaratnya untuk memperkecil bilangan pecahan ya, dia harus habis dibagi bilangan Loh, tentu kan nggak ya. fokus? Kanamu. Coba ini. Ya. Daya 4/5. 0,2 Lepas nggak? 0,25. Jadi Loh, nggak usah 25 lepas kita celana. tulis dulu. Ini per 100. Kenapa? Karena di belakang Kenapa sih? koma ada Takut dua kawan. angka. Ada dua angka, itu 2 dan 5. Maka dia 1/100. Nah, ini bisa dikecilkan. Kita bagi dengan 25. 25. Kenapa 25? Karena 100 bisa dibagi dengan 25. Jadi tinggal 1/4. Ini paling terkecil. Ini sudah tidak bisa dibagi lagi. Begitu juga dengan 4/5 ya. 0,375 kita tulis dulu di belakang koma ini. 375 di pembilang. Setelah itu penyebutnya berapa? Karena ini ada 3 digit angka, 3, 7, dan 5, maka dia adalah 1/1000. 1000, 1, 2, 3. Ini digitnya. Nah, kita bagi dengan, kenapa tidak dibagi dengan 375? Karena 1000 tidak bisa habis dibagi dengan 375. Dia bersisa. Yang habis dibagi adalah dengan 125. Masing-masing dibagi 125. Ya, pembilangnya hasilnya 3, penyebutnya 8. Sudah? Ini kuncinya hanya pada perkalian dan pembagian. Jadi anak-anak harus lancar. Ya, oke. Next. Ini video enggak usah. Kita skip. Sorry. Balik dulu. Nah, sekarang coba dibuka lagi bukunya. Halaman 49. Latihan 5. Nomor 2. Nomor 2. Ya. Nomor 2, ubahlah bentuk desimal berikut menjadi pecahan biasa. Nah, yuk kita diskusi sama-sama di sini. Bareng anak-anak juga ikut mengerjakan ya, supaya lancar. Oke, di sini. Nomor 2A. Nomor 2A. Nomor 2A di situ ada 0,6 sama dengan berapa? 6/10. Oke, 6/10. Kita kecilkan. Berarti dibagi berapa? 2. Oke. Dibagi 2/2. Sama dengan 6 dibagi 2. 3/5. 5. Pinter. 3/5. 3/5. Sudah? Sudah ditulis? Sudah. Langsung kita pindah ke 2B. 2B 0,8. Berarti 8 per 10. Kita bagi berapa? 2 ya. 2 hasilnya? 4/5. Ya, betul. 4/5. Oh, ini sudah ada contohnya. Sudah ada sama. 0,25 juga sudah ya. Ya. Yang C ini ya. Yang C sudah tidak perlu tulis lagi. Tadi sudah contohnya. Sekarang yang D. 2D. Kita coba 2D. 2D itu 0,75. Berarti kita tulis pembilangnya 75 per berapa? 75 Baik, betul, per 100. Kita bagi berapa berarti? 25. Ya, kita bagi 25 dan 25. Hasilnya berapa? 3/4. 3/4. Ya, betul. 3/4. 3/4. Sudah?
Sekarang kita pindah lagi ke 2E. 2E 0,125. 0,125. Berarti 125 per 1000. Baik, per 1000. Kita bagi berapa? 125. Ya, 125. 125. Benar. Berapa hasilnya? 1 per? 1 per 8. 1 per 8. 1 per 8. Ya, 1 per 8. 1 per 8. Yang terakhir, 2E ini siapa sih? Jangan ikut-ikut dah. Mau ikut, mau gantikan Ustazah? Boleh. Sudah ya? 2F ya? Sudah, Daus. 2F? Sudah. Oh iya, ini. Sudah oh, ada. Oh, belum. Ini kan Ikut 0,325. 25. Beda. Ayo, Rizku. 0,325, bukan 375. Berarti 300. Tolong jangan apa? Ketik-ketik ya. Berapa? Kita bagi dengan berapa Kak ini? 125. 125? Nggak bisa. Bisa, bisa. Bisa tak? Nggak Nggak bisa. 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 Dibagi berapa? Ayo. 150. Kita bagi berapa? Eh, Bagi berapa? 25. Bagi 25 bisa? bisa. Ayo. Bisa. Tanya. Bisa. Berapa? Bisa. Bisa 25. Bisa. Ya. 25. Bisa tak? Bisa. Berapa? Berapa hasilnya? 13. 13 per Per 40. 11 per 1000. ayo 1000 dibagi 25. 40. Berapa? 40. 40? 40. Iya, 40. Udah. Ini sudah tidak bisa dikecilkan lagi. Kenapa? Karena 13 bilangan prima. Ya, 13 bilangan prima, dia sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan lain, hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan angka 1, sedangkan 40 tidak bisa dibagi dengan 13. Tidak habis dibagi maksudku saya ya. Sudah ditulis? Sudah. Ya. Oke. Baik, selanjutnya. Next ya. Ini videonya nggak usah. Nah, ini. Sekarang pecahan biasa menjadi persen. Mudah. Ini sukaannya anak-anak ya. Paling seneng ini ya. Gampang soalnya. 1/100. Pokoknya ada 100%. Nah, kita lihat contoh yang pertama. 1/4. Caranya juga sama. Kita harus mencari 1/100-nya. Berarti kan dikalikan 25 ini. Angka yang merah ini. Jadi hasilnya adalah 25%. 25 per 100 sama dengan 25%. Ya. 4/5 kita kalikan dengan 20 dan 20. 80 per 100 berarti 80%. Cara lain, ini cara lain. Jika ada soal 1/4, maka berapa? Kalikan saja dengan 100%. Kalau yang tadi kan kita merubah dulu pecahannya menjadi 1/100. Kalau ini cara yang lebih pendek, tapi anak-anak harus bisa membagi. Ya, 1/4 kita kalikan dengan 100%. Karena apa? Di sini persen. Persen itu per 100. Kali 100%. Kita bagi 100 dibagi 4. Berarti ini bersisa 1. Ini ya, bersisa 1. Yang ini
Bersisa 25. 1 dikalikan 25 dibagi dengan 1 Sama itu dengan kan 25. Ini 25%. 25%. Ya, 25%. Udah ya. Oh, ini. Kita coba latihan nih. Di halaman 49 juga nomor 3. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 3. Oke, nomor 3. Nomor 3 yang A 1/2. 3A. Ini 1/2 sama dengan, mau pakai kali 100% apa kita rubah? Kali 100%. Hah? 100%. Kali 100% aja ya. Kali 100. Ya. 100% ya. Ya. Berapa? Tar bisa ada pindahnya dulu ini. Berapa? 100 dibagi 2. 50. Bener. 50. 50 dikali 1. 50 kali 1. 50%. Ya, jawabannya 50%. Loh, kok dikalikan 2 sih? Salah. Ini kan dibagi. 100 dibagi 2, 50. 50% kan setengahnya. Gini deh, pakai logika aja. Setengahnya dari 100%. Oh, berarti kan 50. 100 dibagi 2 kan gitu. Udah kan? Iya. Harus kelilipan. Logikanya dipakai, mental matematikanya dipakai, mental math-nya. Makanya orang pedagang itu menghitungnya cepat ya, karena mereka pakai mental math atau mental matematikanya, pakai logika. Nah, nih. Sudah, sekarang yang B. 3B 3/4. 75%. 3/4. 75%. 3/4 Nah, kali 100. gimana? 75 kali 100. Kita bagi dulu. 100 dibagi 4. 25. 25 kali 3. 75. 75. Loh. Kok 35? 75. 75. Ya, benar 75. 100 dibagi 4 itu 25. 25 dikali 3. 75%. C, yang C 5%. 5%. Langsung 5%. Yang D 40%. D ngitung dulu. Oh, berapa itu? 2/5. 2/5 Kali 2. kali 100. Pakai kali 100% aja ya. 100 dibagi 5 dibagi nih. 20. 20 kali 2 40. 40. Oke. 40%. Mana lagi? Berapa itu? 7/10. Yang E 7/10. 7/10. 700%. 70%. 70%. apa, Fa? 700%. 70%. Yang 3E. Kita hitung dulu. 7/10. Nah, 10 dikali 10. Nah, ini bagi dulu. 100 dibagi 10. 10 kali 7 kali 10. 70%. 70%. 70%. Nah, yang F ini agak susah. 11/25. Yang F. 11/25. Yang F 11/25.
11 per 25. 25. Lima empat. 15 ya, 15%. Nah, bagi 100 dibagi 25 berapa? 4. 11 kali 11. 15%. Loh. 15%. Kok ditambah dikali? Kali 11 kok 15 ini gimana? 4 kali 11 44 Len. Bukan ditambah Len. Kalian nggak konsentrasi. 100 dibagi 25. Silent please. Yang lain coba diam. 100 dibagi 25 itu kan 4. Nah, terus 4 dikalikan 11, bukan 15. Itu namanya ditambah, bukan dikali. 11 kali 4 kan 44%. Ayo konsentrasi, sudah siang. Sudah ya? Kita lanjutkan lagi. Sudah ditulis. Sudah ditulis. Sudah. Oke. Sudah. Next slide-nya. Nggak usah videonya. Nah, ini persen menjadi pecahan biasa. Persen menjadi pecahan biasa. Bagaimana? Nih, caranya mengubah persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Karena dia per 100, jadi harus per 100. Kemudian disederhanakan. Kalau ada itu jawabannya 20 per 100 itu sudah benar kalau saudara. Iya benar. Kalau anak-anak cuman jawabnya 20 per 100 benar. Tapi nanti kalau misalkan ada pilihan ganda yang dia disederhanakan, berarti ya kamu harus menghitung paling sederhana. Dikecilkan paling sederhana. 20 per 100 benar. Sama dengan 20%. Tapi kalau di option jawabannya tidak ada, bukan berarti pertanyaan itu salah, tapi kamu harus mencari dari 20 per 100 ini pecahannya berapa, dikecilkan lagi kan, kita bagi dengan 20, berarti kan 1 per 5, 75%, kita bagi dengan 25, 3 per 4, 125%, 125 per 100, kita bagi 25. Nah, ini pecahan biasa. Biasanya dalam soal ada pecahan biasa, tapi nggak ada jawabannya. Mana nggak ada 5 per 4. Di situ optionnya ada pecahan campuran. Berarti kamu harus merubah juga. 1 per 4. Gitu ya. 1 kali 4, 4 ditambahkan 1, 5. 5 per 4. Raise your hand. Siapa itu tadi? Pengen sekolah? Iya, semuanya pengen sekolah. Biar lebih mudah belajarnya ya. Udah. Kita coba latihan soal. Lagi 49. Halaman 49 ya, latihan 5. Nomor 4. Persen menjadi pecahan biasa. 15%. 15 per 100. Oke, itu sudah benar jawabannya. Kita kecilkan ya. Ya. 15 per 100. Kita bagi berapa? 5. 5 per 5. 5 per 5. Sama dengan? 3 per 3 per 25. 20. 20. Nak. 20. Ya 20. Ini nomor 4. 4A. Udah, sekarang yang B, 8%. 8 per 100 dibagi berapa? Dibagi 4. Buat lagi. 4 saja. 100 bagi 4 bisa kan? Bisa. Ya. 25. Berarti tinggal berapa? 2 per 2 per 5. 2 per 25. 2 per 25. 50% mudah sekali nih 50%.
Teman-teman. 1/2. 50% 50/100 kita bagi 10. Hah? 50. 50. 50. Berapa? 1/2. 1/2. Betul. 62%. Nah, ini menghitung. Yang D 62%. 62/100. 62/100 dibagi berapa ya? Ya, 36. dibagi berapa? 36. 31. Nggak Dibagi bisa. 20 dibagi 2 apa dibagi 4? Bisa loh, kecilin lagi bisa. Bagi 8. 100 nggak bisa dibagi 8, Nak. Bagi 2 Bagi 4. Bagi 4. Bagi 4. Ya pinter, Arsyad empat. ya dibagi 4. Benar. Baca yang keras. Kita bagi 4. Sorry. 4 berapa? 62 dibagi 4 berapa? Di Terus Mulai ini loh, mulai ini. 23. 23. Loh kan 23? Eh, Banyak sekali. Tadi Berapa? Tadi ada yang jawab deh. Benar. 13. Ya benar 13 per 25. 25. Ya benar 13 per sekali. 25. Ini sudah tidak bisa dikecilkan lagi. Kenapa? Karena Karena 13 angka prima. Iya bilang Angka A prima. Pinter. Sudah. Ini ya yang E ya 75%. Kita tinggal yang F 12%. 35. 34. 4F ya 12%. Berarti 12/100. Kita bagi berapa? 4. 4 ya. Ya kita bagi 4. Berapa? 4. Berapa? 3/25. Oke, 3/25. Ini juga tidak bisa lagi. 3 bilangan prima. Udah ya? Ya. Sudah, Ustazah hapus ya. Ini ya. Ya, silakan. 20. Oke, kita lanjut. Nah, ini mengubah desimal menjadi persen. Desimal menjadi persen. Kalau desimal berarti pecahannya harus berpenyebut 100 atau 10. 100 ya. Sorry 100 karena persen. Maaf. 100 karena persen tadi. Contoh 0,2. Kan 2/10. Supaya jadi persen berarti harus dikalikan 10. Dikalikan Berarti 20/100. berarti gampang dong, Gus. Tinggal dikali-kali aja, Gus. Iya, tinggal dikalikan aja. Cara yang dibagi itu kan Contoh yang kedua. 0,35. Berarti 35/100 ya sudah 35%. Nah, ini kalau ribuan gimana? Ribuan dibagi ya. Kalau yang tadi puluhan berarti tinggal mengalikan 10 ya, supaya jadi persen. Terus kalau ribuan berarti harus dibagi nih. Bagi dengan 10. 12,5. Ini 12,5/100 jadi 12,5%. Ya. Dan ada nus. Oh iya, udah ada ya. Sudah habis ya? Latihan ada nus. Iya, Gus. Itu latihan ada. Waktunya sudah habis ya? Belum, Gus. Waktunya udah habis. Oke. Iya. Baik. Nanti Ustazah share ini PowerPoint-nya. Anak-anak bisa melanjutkan ya. Latihan 5 di halaman 49. Nomor berapa tadi berarti? Nomor 5 ya. Nomor 5 sampai dengan 12 nanti. Bisa dicoba sendiri ya. Di rumah. Tahu saja itu. Di rumah. Baik. Sudah. Nah, Ustazah akhiri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekolah